Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kelima ini kita beranjak ke bab 4 ya. Kalau di buku kalian itu ada di bab 4 mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Nah, oleh karena itu ibu bagi menjadi dua part. Oke, untuk part pertama ini yaitu mengenai kekongruenan bangun datar. Stay tune and fokus ya. Oke, pengertian. Dua benda atau lebih, benda di sini tuh bangun datar ya. Dua bangun datar dikatakan kongruen yaitu jika mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, catat ya, kata kuncinya adalah bentuk dan ukuran yang sama. Jadi kalau bentuknya segitiga berarti dua-duanya harus segitiga. Untuk notasinya dilambangkan demikian. Di sini ada tanda sama dengan dan kayak ekivalen gitu ya. Nah, ini untuk tanda kekongruenan. Nah, untuk kekongruenan sendiri dibagi menjadi dua materi, yaitu menjadi dua bangun datar yang kongruen dan dua segitiga yang kongruen. Kenapa dipisah? Karena ada teori-teori tertentu ya. Oke, yang pertama yaitu dua bangun datar yang kongruen. Di sini ada syaratnya, ada dua syarat ya. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Syarat yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Contohnya seperti ini. Ada dua buah trapesium. Trapesium A, B, C, D dan trapesium P, Q, R, S. Di mana keduanya ini adalah kongruen. Ya. Kongruen. Kenapa mereka kongruen? Itu harus memenuhi dua syarat ini. Yuk kita cek. Ya, apakah memenuhi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Oke, di sini diketahui bahwa AB itu sama dengan SR, CD sama dengan PQ, AD sama dengan QR, dan BC sama dengan PS. Nah, itu yang disebut sisi-sisi yang sama panjang ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, di mana sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut S, sudut C sama dengan sudut P, dan sudut D sama dengan sudut Q ya. Ini hal-hal yang diketahui dari dua buah trapesium tersebut. Nah, ada pertanyaan nih. Misalkan sudut C itu 75 derajat. Sudut C. Kemudian sudut D 65 derajat. Derajat. Lalu sudut S 105 derajat. Nah, ditanyakan berapa besar sudut R. Kenapa harus loncat ya dari trapesium 1 ke trapesium berikutnya? Ya, no problem. Karena keduanya itu sebenarnya sama, cuma beda nama doang ya. Oke, cara penyelesaiannya yaitu ingat jumlah besar sudut trapesium adalah 360 derajat. Jumlah yang mana? Yaitu ini, jika A tambah B, sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D itu jumlahnya harus 360 derajat. Begitu juga untuk sudut P ditambah sudut Q tambah sudut R ditambah sudut S, jumlahnya harus 360 derajat. Sehingga ketika kita mencari besar sudut R, maka sudut R ini adalah yaitu seluruh sudut 360 derajat dikurangi sudut yang lain, yaitu P tambah Q tambah S. Oke, seperti ini. Sudut R itu adalah 360 derajat dikurang sudut P, sudut Q, dan sudut S. Yuk kita masukkan ya nilainya. Sudut P. Oke, di sini ada nggak sudut P? Secara tertulis nggak ada ya sudut P. Tapi don't panic. Kita lihat di sini, diketahui di sini bahwa sudut P itu sama dengan sudut siapa? Iya, sudut P itu sama dengan sudut C. Alright, tulislah di sini C. Sehingga sudut Q di sini juga tidak tertulis. Nah, kita lihat sudut Q sama dengan siapa? Betul, sama dengan sudut D. Satu lagi,
sudut S. Oh, ada. Ya sudah, kalau ada tulis aja sudut S ya. Gak usah ribet. Oke. Nah, kalau sudah tahu letaknya, kita tentukan nilainya. Berarti sudut C ini udah ada kan, 75. Sudut D-nya 65. Dan sudut S-nya 105. Nah, ada semua. Oke, tinggal hitung. Berarti 360 dikurangi jumlah dari mereka itu adalah 245. Nah, sehingga diperoleh sudut R itu adalah 15. Oke. Yes. Next itu oke. Sekarang yang kedua itu mengenai dua segitiga yang kongruen. Nah, kenapa dipisah sama bangun datar? Karena di sini biasanya kasus yang ditunjukkannya itu adalah segitiga siku-siku. Ya, jadi nanti hubungannya ke Pitagoras ya. Nah, untuk syarat dua segitiga yang disebut kongruen itu ada 3 syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang atau sisi-sisi. Kemudian dua sisi yang bersesuaian sama panjang dengan satu sudut yang diapit di kedua sisi tersebut sama besar atau disingkat sisu-si. Jadi harus diketahui dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang diapit itu sama besar. Kemudian yang ketiga adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang atau disingkat sisu. Contoh, di sini ada dua buah segitiga. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Oke. Dengan ukuran sisi yang diketahui seperti di gambar. Perintahnya adalah tunjukkan bahwa segitiga ABC dan DEF ya, kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Kemudian syarat mana sih yang terpenuhi? Nah, jadi diharapkan kalian bisa menentukan syarat mana yang dipenuhi untuk dua buah segitiga yang dikatakan kongruen. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa keduanya merupakan segitiga siku-siku di mana sudut A itu sama dengan sudut E sebesar 90 derajat. Ya, untuk ya, sebenarnya bisa langsung terjawab ya. Kalau secara sekilas ya, bahwa sisi AC itu sama dengan sisi DE. Nah, sisi AB kira-kira sama dengan yang mana? Iya, sama dengan EF, dan sisi CB itu sama dengan sisi DF. Tapi kalian diminta menunjukkan atau membuktikan. Ketika menunjukkan atau membuktikan itu harus berdasarkan teori. Nah, oleh karena itu cari sepanjang sisi yang belum diketahui masing-masing dengan teori ya, itu dengan teori Pitagoras. Untuk CB ini si miring ya. Oke, untuk si miring masih ingat cara mencarinya adalah ya akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan ya 13. Yang ditanya dari mana ya? Atau boleh langsung dijawab oleh triple Pitagoras 5, 12, 13 ya. Untuk EF, karena si miringnya udah ada, berarti si miring kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 12. Alright. Kan bisa langsung jawab kan? Ini 13. Ini 12. Nah, itu membuktikannya. Dan pertanyaan berikutnya, syarat mana sih yang terpenuhi? Apakah sisi sisu-si atau su-sisu? Oke, untuk yang pertama, sisi-sisi sama panjang sisi. Nah, di sini diketahuinya cuma 2 sisi. Di sini harus 3 sisi, berarti tidak terpenuhi. Yang kedua, 2 sisi sama panjang.
dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama panjang. Nah, ada sudut yang diapit ya. Nah, otomatis yang ketiga itu dua sudut, nggak ada ya, yang diketahui cuma satu sudut. Berarti syarat yang dapat dipenuhi yaitu adalah syarat yang kedua, yaitu si susi ya. Ada dua sisi sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar. Itu contohnya. Oke, materinya segitu aja. Kita lanjut di WhatsApp grup ya untuk latihan soalnya dan pembahasannya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita ke part kedua, yaitu tentang kesebangunan ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.